Swastiastu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Niluh Putu Suparmini dari kelas IF 603, Program Studi Informatika PJJ S1 dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Cian Ramadona Hasolten, Eskom, Mkom. Nah, berikut saya akan mempresentasikan mengenai ujian tengah semester Rekayasa Perangkat Lunak, di mana yaitu menganalisa studi kasus yang telah diberikan oleh Ibu Cian dan sudah diupload di LMS. Nah, berikut yaitu studi kasusnya. Gambarkan diagram konteks DFD level 0 dan DFD level 1 bila perlu dari sistem tersebut. Deskripsi peminjaman buku di suatu perpustakaan. Pada saat pendaftaran, identitas anggota diserahkan ke petugas untuk dicatat. Jika belum terdaftar, lalu dibuatkan kartu anggota. Proses peminjaman diawali dengan menyerahkan kode buku pinjaman dan kartu anggota ke petugas administrasi perpustakaan. Petugas akan memeriksa buku yang dipinjam. Jika ada, buku pinjaman akan dicatat pada catatan peminjaman buku. Kemudian dibuatkan bukti peminjaman buku untuk peminjam. Kartu buku disimpan petugas dan buku beserta bukti peminjaman diterima peminjam. Sistem ini harus dapat menghasilkan laporan peminjaman untuk pimpinan dan daftar pengeluaran buku untuk bagian pengadaan. Buku-buku yang tersedia diperoleh dari bagian pengadaan. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, identifikasi entitas-entitas. Yang kedua, tetapkan kebutuhan fungsional atau requirement. Ketiga, data apa yang perlu disimpan. Yang keempat, buat diagram konteks dengan mengacu pada nomor 1 dan nomor 2. Yang kelima, gambarkan DFD level 0 dan level 1 bila perlu sesuai nomor 2. Nah, berikut adalah hasil analisa saya. Hasil analisa studi kasus. Berdasarkan deskripsi sistem peminjaman buku di suatu perpustakaan diperoleh entitas yaitu anggota sebagai pendaftar dan peminjam buku. Yang kedua, bagian pengadaan sebagai sumber buku dan menerima daftar pengeluaran. Yang ketiga, pimpinan, yaitu sebagai penerima laporan peminjaman. Entitas ini merupakan kesatuan di lingkungan luar sistem yang bisa berupa orang, organisasi, atau sistem lainnya yang bisa memberikan input ataupun menerima output dari luar sistem. Yang kedua, menetapkan kebutuhan fungsional atau requirement. Yang pertama, proses 1.0 yaitu pendaftaran, di mana cari data anggota, mencari informasi anggota berdasarkan ID. Kedua, rekam data anggota, menyimpan data anggota baru. 1.3, cetak kartu anggota, yaitu mencetak kartu fisik untuk anggota. Proses 2.0, rekam data buku, yaitu menyimpan data buku ke dalam sistem. 3.0, cari dan tampilkan status buku, menampilkan ketersediaan buku. 4.0 peminjaman. Nah, di mana bisa dibagi menjadi 4.1 rekam peminjaman, mencatat transaksi peminjaman. Cetak bukti peminjaman 4.2 memberikan bukti peminjaman kepada anggota. Update buku 4.3 mengurangi stok buku setelah dipinjam. Yang proses kelima, pelaporan. 5.1 cetak daftar pengeluaran buku, memberikan laporan ke bagian pengadaan. Cetak laporan peminjaman 5.2 memberikan laporan ke bagian pengadaan. Nah, yang nomor 3, data yang perlu disimpan adalah informasi penting yang harus disimpan dalam data storage agar sistem dapat menjalankan fungsinya, yang terdiri dari 1. Anggota, 2. Buku, yang ketiga peminjaman. Yang nomor 4, diagram konteks. Diagram konteks sistem peminjaman buku. Nah, dari sini kita bisa lihat hasil analisis dari diagram konteks, yaitu pada diagram konteks ini buku menjelaskan gambaran secara umum dari sistem peminjaman buku, di mana entitas disimbolkan dengan persegi panjang, yaitu ini anggota bagian pengadaan dan pimpinan, atau terminator, sedangkan sistem disimbolkan dengan lingkaran. Nah, sistem peminjaman buku. Kemudian, hubungan entitas sistem dan anggota, yaitu sistem menerima input ID anggota, kode buku pinjaman dari
entitas anggota. Kemudian anggota menerima output dari sistem berupa kartu anggota dan bukti peminjaman. Anggota juga dapat melakukan info status buku ke sistem. Kemudian saya tampilkan seperti ini sebentar ya. Kemudian hubungan entitas sistem dan bagian pengadaan, yaitu entitas bagian pengadaan melakukan input ID buku, kemudian sistem memberikan output daftar pengeluaran buku. Hubungan entitas pimpinan dengan sistem, yaitu sistem dapat menghasilkan output berupa laporan penjualan kepada pimpinan. Kemudian DFD level 0. Penjelasannya yaitu DFD level 0, sistem peminjaman buku ini menunjukkan aliran data utama antara aktor eksternal dalam sistem. Terdapat 5 proses utama, yaitu 1.0, yaitu pendaftaran, menerima dan merekam data anggota ke data storage anggota dari input anggota. Kemudian 2.0, rekam data buku, menyimpan informasi buku ke dalam storage buku. Bagian pengadaan di sini melakukan input ID buku untuk melakukan rekam data buku. Cari dan tampilkan status buku. Nomor 3.0, menampilkan informasi ketersediaan buku di mana anggota input kode buku pinjaman, lalu sistem menampilkan info status buku. 4.0, peminjaman, di mana proses melakukan transaksi peminjaman buku yang disimpan dalam database. Dalam peminjaman yang dihasilkan dari pengolahan data storage anggota, itu data storage anggota. Dan data storage anggota, peminjaman dan buku. Itu data storage ya, ini maksudnya. Jadi proses 4.0 diperoleh dari data storage anggota, peminjaman, dan buku. Kemudian proses 5.0, pelaporan, yaitu menampilkan laporan peminjaman kepada pimpinan yang diperoleh dari data storage pinjaman buku, peminjaman dan buku, serta daftar pengeluaran buku sebagai output ke bagian pengadaan. Kemudian level DFD level 1, proses 1.0. Yaitu ke proses 1.0 ini kegiatan atau proses pendaftaran, di mana 1.1 cari data anggota. Proses ini mengambil data dari ID anggota dan data yang relevan dari data storage anggota sebagai input untuk prosesnya. 1.2, rekam data anggota. Proses ini mengambil data anggota dari storage data anggota dan menyimpan di data storage anggota. Jadi mengambil di proses 1.1, kemudian disimpan di data storage anggota. Yang 1.3, cetak kartu anggota. Proses ini mengambil data yang relevan dari storage anggota sebagai input untuk prosesnya. Nah, proses 1.2 menerima data anggota dari proses 1.1 ini, kemudian menghasilkan data anggota yang disimpan dalam data storage anggota. Jadi proses 1.2 dapat input dari proses 1.1, kemudian disimpan ke database anggota. Kemudian DFD level 1, proses 4. Jadi proses 4.0 ini adalah proses peminjaman, di mana 4.1 ini rekam peminjaman. Proses ini diperoleh dari pengolahan data storage dari anggota dan buku, database anggota dan buku. Kemudian 4.2, cetak bukti peminjaman,
Proses ini mengambil data dari data yang relevan dari storage buku sebagai input untuk prosesnya. Kemudian 4.3, update bukti peminjaman. Proses ini mengambil data dari storage peminjaman dan buku untuk diproses dan disimpan ke dalam storage buku. Kemudian DFD level 1 proses 5.0. Nah, proses 5.0 ini yaitu pelaporan. 5.1 cetak laporan. Proses ini mengambil data yang relevan dari storage buku, kemudian dan peminjaman sebagai input untuk prosesnya. 5.2 cetak daftar pengeluaran buku. Proses ini mengambil data dari data storage buku sebagai input untuk prosesnya, sehingga nanti akan dihasilkan output ke daftar pengeluaran. Kemudian nomor 5, pemodelan data diagram IR. Nah, diagram IR ini merupakan gambaran antara relasi entitas di dalam sistem, di mana entitasnya yaitu anggota, peminjaman, dan buku. Anggota sendiri terdiri dari kode anggota, nama anggota, tanggal lahir, tanggal daftar. Kemudian untuk peminjaman terdiri dari nomor pinjam, tanggal kembali. Kemudian untuk buku sendiri, kode buku, judul, penerbit, pengarang, dan stok. Nah, relasi. Nah, di sini digambarkan relasi anggota ke peminjaman, yaitu relasinya one to many, di mana maka setiap satu anggota boleh melakukan lebih dari satu peminjaman. Kemudian peminjaman memiliki relasi many to many ke entitas buku, maka boleh dilakukan banyak peminjaman terhadap banyak buku lebih dari satu, tergantung stok ketersediaan. Jadi many to many boleh dilakukan banyak peminjaman dan boleh terhadap banyak buku atau tergantung stok. Kemudian ke kamus data. Kamus data menjelaskan isi data yang digunakan di dalam sistem, yaitu yang pertama, data storage-nya itu yang pertama anggota, buku, peminjaman. Anggota sendiri tadi sudah dijabarkan memiliki primary key atau kode unik yang disimbolkan dengan @ kode anggota sebagai primary key, nama anggota, tanggal lahir, dan tanggal daftar. Kemudian buku, primary key-nya adalah kode buku, judul, penerbit, pengarang, dan stok. Kemudian pinjaman, primary key-nya nomor pinjam, primary key-nya nomor pinjam, kemudian ada tanggal pinjam, tanggal kembali, kode anggota, dan kode buku. Nah, ini untuk pinjaman sendiri nanti akan mengambil primary key dari kode anggota dan primary key dari kode buku yang nanti akan datanya diproses di proses pinjaman. Kemudian aliran datanya. ID anggota terbentuk dari nama anggota, tanggal lahir, dan nomor identitas. Nanti akan dari nama, tanggal lahir akan diolah di sistem menjadi ID anggota. Kartu anggota sendiri yaitu primary key-nya kode anggota, nama, tanggal lahir, tanggal daftar, masa berlaku, info status buku, kode buku, judul, dan keterangan ada pinjaman. Nah, nanti info status bukunya ini akan menerangkan ada atau tidak buku yang dipinjam. Kemudian kode buku pinjaman, kode buku, judul, pengarang. Bukti pinjaman. Nomor bukti, kode anggota, nama anggota, tanggal pinjam, kode buku, dan judul, plus pengarang dan penerbit. Tanggal harus dikembalikan, nama petugas. Daftar pengeluaran buku. Nah, periode ditambah dengan nomor, ditambah kode buku, ditambah judul, tambah pengarang, tanggal pinjam. Nah, proses ini dilanjutkan dengan laporan pinjaman, diperoleh dari periode laporan. Ini yang terdiri dari nomor pinjam, kode buku, judul, tanggal pinjam, tanggal kembali, nama petugas. Nah,
Keterangan kamus data. Kode anggota terdiri dari 10 karakter menggunakan char biasanya. Kemudian nama anggota juga karakter terdiri dari 20, paling sedikit 1 dan paling maksimal 25. Juga menggunakan char. Tanggal lahir menggunakan date, yaitu day, month, dan tahun, year. Tanggal daftar itu tanggal lahir sama tanggal daftar menggunakan date. Stok menggunakan numerik 1 sampai 9. Karakter A to Z, huruf kapital, huruf kecil, mengandung angka juga 0 sampai 9 dan garis miring. Numerik 1 sampai 9. Spesifikasi proses. Nah, proses berikut merupakan proses utama atau core proses yang secara langsung menangani data penting dan fungsi vital dari sistem. Spesifikasi proses biasanya hanya ditulis untuk proses yang melibatkan validasi data dan mengubah isi database, di mana prosesnya itu akan diurutkan dari 1.1. Ini kan saya urutkan dari karena nomor 5, 1.1 dari yang terkecil. Cari data anggota, yaitu mencari data anggota. Awal dari proses pendaftaran atau validasi peminjaman, di mana yang diinput yaitu ID anggota ke tabel anggota, outputnya hasil pencarian, di mana prosesnya mencari anggota di tabel. Jadi input ID anggota, kemudian mencari anggota di tabel, outputnya data anggota atau pesan tidak ada. Jadi hasil pencarian deskripsinya dimulai dari open table anggota, input ID. Nanti jika anggota atau pesan tidak ada, jika yang dicari ke ID anggota yang diinput akan muncul ada, dan jika tidak, data tidak ditampilkan atau data tidak ada. Berikutnya proses 2.0, yaitu rekam data buku. Rekam data buku, menambahkan data buku ke sistem, penting untuk transaksi dan laporan. Yang diinput yaitu ID buku untuk dicek ke tabel buku. Kemudian prosesnya validasi dan rekam buku ke dalam tabel, outputnya data buku tersimpan. Kemudian proses 4.1, rekam peminjaman, mencatat transaksi peminjaman. Inti dari sistem perpustakaan ini yaitu peminjaman tadi. Terus yang diinput kode buku pinjaman, yaitu kemudian proses yang dilakukan yaitu validasi data buku dan anggota, lalu direkam. Open buku, tabel buku, anggota peminjaman, input kode peminjaman, validasi ke tabel buku dan anggota. Jika tidak valid akan tampilkan pesan. Jika tidak jika datanya valid akan masuk ke tabel peminjaman. Kemudian selesai. Kemudian lanjut ke proses 4.3, update buku, yaitu menyesuaikan stok buku setelah transaksi peminjaman. Yang diinputkan yaitu kode buku peminjaman, kode buku dari peminjaman, yaitu ke tabel peminjaman dan tabel buku. Prosesnya hitung stok ulang dan update. Kemudian outputnya yaitu data stok buku diperbarui di tabel buku. Dimulai dari cek data buku, open table peminjaman, get kode buku dari peminjaman, search ke tabel barang, kemudian hitung stok, rekam dan update. Kemudian proses terakhir yaitu 5.1, cetak laporan peminjaman, menghasilkan laporan sebagai output akhir sistem untuk pimpinan. Yang diinputkan yaitu kode pinjaman, tabel buku, tabel anggota. Kemudian ambil data, filter prosesnya, dan simpan sementara untuk ditampilkan. Kemudian outputnya yaitu laporan tercetak. Jadi open table buku anggota pinjaman, diinputkan periode laporan yang diinputkan. Input periode laporan ini terdiri dari kode buku pinjaman, tabel buku, dan tabel anggota. Kemudian saring data peminjaman. Jika baca record, jika not peminjaman
ini maksudnya ambil data di filter dan simpan sementara untuk ditampilkan. Habis itu kemudian laporan akan tercetak. Baik, sekian presentasi analisis saya dari studi kasus yang telah diberikan oleh Ibu Cian mengenai diagram konteks DFD level 0 dan DFD level 1. Baik, presentasi ini akan saya akhiri. Mohon maaf jika ada yang kurang, mohon masukannya, dan terima kasih. Om Santi 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 Om.